udah lewat ya. Jadi buat aku, Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian umatnya tanpa Allah tahu umatnya tuh kuat gitu. Itu bukan slogan ya, sekali lagi. Dulu aku kalau baca kayak begitu pasti ini kan apa iya gitu. Tapi ternyata setelah aku lalui 4 bulan, ya kalau kita mintanya sama Allah, Sang Halik gitu ya, iya pasti kuat. Tapi kalau mintanya sama makhluk, nah itu pasti nggak kuat. Karena itu sudah saya alami di saat kita menikah. Kemudian orang yang kita harapkan bisa menjaga kita, tapi ternyata sebaliknya. Sebetulnya kan yang saya, sekali lagi, kenapa saya melaporkan? Karena dia tidak mengakui dari awal. Tapi kalau dia mengakui dari awal, tentunya saya akan bercerai pasti, tapi baik-baik, nggak perlu dilaporin. Tapi kan tidak semua orang secara gentleman mau mengakui. Kemudian yang kedua, kita mundur lagi, restoratif justice. Sudah saya penuhi, tapi pada saat itu Ferry tidak menggunakan dengan baik. Padahal dia sendiri yang mengirim surat kepada Kapolda Jawa Timur pakai tulisan tangan bahwa dia meminta dari restoratif justice. Saya penuhi dan dia tidak memenuhi, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan. Ya, itu udah di luar kewenangan aku. Kalau mau tahu istrinya kenapa tidak mau memanfaatkan, mungkin bisa tanya orangnya. Dan alhamdulillahnya meskipun di Polda tidak ada CCTV, di waktu kasus restoratif justice tuh di dalam ruangan ya, dalam ruangannya ruangan private, bukan, dalam ruangan mediasi itu kan di dalam memang tidak ada CCTV, tapi kan di luarnya ada. Itu kan bisa kelihatan yang katanya saya mengintimidasi. Bagaimana caranya mengintimidasi? Orang dia keluarnya aja diiringi sama polisi, kemudian masuk ke dalam ruangan itu difasilitasi karena dia meminta. Kalau dia meminta kan kewajiban Polda adalah memfasilitasi. Jadi bukan hanya saya berdua doang, ada 3 di sana, ada 3 polisi di sana. Itu saksi kan? Mereka melihat gitu. Jadi kalau itu tidak tercapai ya bisa dijawab sendiri. Meminta restoratif justice tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Itu salahnya siapa? Jadi saya juga nggak bisa jawab. Sampai akhirnya P21. Setelah P21 artinya apa? Persidangan bukan? Di persidangan pun kan tidak mengakui. Sampai akhirnya pledoi. Pledoi tidak mengakui. Ya itu hak kan. Tapi hak aku juga, karena ini negara hukum, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Artinya ya kita fight di pengadilan. Dan terakhir vonisnya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan KDRT fisik dan psikis. Itu negara menyatakan seperti itu. Jadi kalau balik-balik lagi, kalau tidak bisa menerima putusan ya harusnya ada banding. Kalau memang masih dipikirkan ya kita lihat aja gitu. Tapi buat saya sih, saya selalu bersyukur apapun di stage ini, bukan stage yang mudah ya, 4 bulan penuh dengan perjuangan, tapi saya masih dikasih Allah sehat, masih dikasih Allah kekuatan, terutama mental ya gitu. Karena memang gak mudah bagi seorang perempuan, apalagi kalau yang nyakitin orang yang paling kita sayang. Kalau itu mungkin orang lain yang kita nggak kenal, kayaknya kita pasti siap kan. Misalkan kita menghadapi penjahat gitu, pastilah kita siap. Tapi kalau orang itu orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita cintai, kemudian dia tidak mengakui sampai detik ini, kalau mau ditanya sedih, pasti saya sedih. Tapi kan saya nggak mau menjadi perempuan yang useless, menjadi perempuan yang cuma bisa nangis tapi do nothing. Dan kita tahu negara hukum itu adalah ya kita proses sesuai jalurnya. Saya juga mengapresiasi media yang selalu ingin memberikan saya ruang untuk bicara tentang ini. Tapi sekali lagi saya memilih untuk ke depan saya harus lebih kuat dong. Masa dikasih peristiwa jadi orang lebih lemah? Berarti saya nggak dapat pembelajaran apa-apa. Jadi kalau saya terlihat saya masih bisa memperjuangkan ini,
Ya sekali lagi bukan karena saya yang kuat, tapi karena Allah yang memberi kekuatan itu sih Mas. Gak menjadi trauma sendiri nggak sih untuk kedepannya? Saya tidak mau trauma berkepanjangan. Kalau trauma kemarin, iya saya trauma. Saya nangis, nggak berhenti-berhenti. Mungkin saya belum pernah cerita bagaimana kejadian tanggal 8 Januari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu saya tidak berhenti menangis, tidak makan. Saya makan itu saya muntahin lagi karena saya begitu shock. Nggak pakai, udah nggak tahu hijab saya kemana, udah nggak tahu tas saya di mana. Di Kediri saya sendirian. Gak ada pilihan lain kecuali ngelapor sama polisi karena dia 2 kali dia tidak mengaku. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya kekuatan, saya masih bisa keluar dari kamar, saya masih bisa lari, cari mana itu lift, masih bisa pencet, masih bisa bikin laporan sendiri. Belum ada lawyer waktu itu, saya ingat banget gimana detik-detik. Kalau saya ingat itu pasti saya akan begini. Itu memang masih ada trauma. Tapi di satu sisi kalau saya lihat Fania, itu juga tanggung jawab saya. Kalau saya begini terus-menerus, saya merugi. Karena gak semua orang dikasih seperti saya, kasih amanah untuk bisa doain Vera, Atala, dan Fania. Kalau mau ditanya, itu kekuatan besar yang membuat saya terus. Meskipun saya histeris, meskipun saya nangis, saya tetap harus punya keyakinan bahwa ini semua bisa saya lalui. Nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Tapi mesti saya minta, mesti saya bermunajat setiap kalinya. Makanya Allah kasih waktu 5 kali sehari untuk saya terus bisa berdoa. Saya dibilang mimisan, saya dibilang karena mau nyalek apa, saya harus bisa terus fokus meskipun hati saya sakit. Yang saya bersyukur punya ibu kayak ibu saya luar biasa, Mama Ayu. Papa Jenny udah tua tapi bijak, nggak ada emosi anaknya diginiin, marah-marah kepada siapapun nggak ada. Di situ saya belajar anger management, karena semua itu adalah pancingan. Kalau kita terpancing sama emosi, akhirnya blunder masalahnya, nggak fokus sama KDRT-nya. Saya belajar di situ sabar. Saya belajar di situ fokus sama sesuatu yang memang ingin saya perjuangkan. Jadi ya, saya minta wawancara ini nggak dikat. Saya minta tolong sama teman-teman wartawan, karena ini adalah buat saya ya, saya minta tolong itu aja Mas. Tolong wawancara saya ini jangan dipotong. Itu supaya bisa kasih masyarakat juga, khususnya kaum perempuan, supaya bisa lebih yakin gitu sama apa yang diperjuangkan. Gak perlu takut lah. Yang namanya cyber dari manusia tuh gak perlu takut. Itu sih Mas.